Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Oktaviana Tanjung, siswi SMK Negeri 71 Jakarta, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, yang duduk di bangku kelas 12 RPL 2, nomor absen 8. Di sini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil pembuatan website sederhana yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir. Dalam website ini, kita bisa melakukan registrasi, login, create, read, update, delete, pencarian atau keyword, logout, session, pagination, dan menguploadnya ke web hosting. Dalam website yang saya buat, saya mengambil tema data karyawan, di mana terdapat 10 field, yaitu ID, nama, JK atau jenis kelamin, telepon, jabatan, gaji, waktu masuk, waktu pulang, tanggal lembur, serta tanggal cuti. Dan berisi 50 isi database. Selanjutnya, kita akan memasuki halaman utama atau bisa disebut dengan halaman indeks. Nah, tadi kita sudah mengetik indeks, tapi mengapa ketika kita ingin mengakses halaman indeks tetapi tertuju ke halaman login? Disinilah session berjalan. Session start memulai eksekusi session pada server dan kemudian menyimpannya pada browser. Dengan instruksi ini, menunjukkan pada saat session dimulai, semua session akan didaftarkan, selanjutnya akan disimpan. Tidak hanya itu, jika session start dimulai, pada selanjutnya ada session destroy. Pada bagian ini menjelaskan bahwa semua session yang telah dibuat akan didestroy atau dihancurkan. Nah, pada tahapan inilah yang sering digunakan untuk script logout pada web atau aplikasi berbasis web lainnya. Kita akan mencoba registrasi dengan mengklik bacaan sign up di bawah button login. Nah, pop-up akan otomatis muncul dan memberitahu bahwa user baru berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Kita login dengan password dan username sebelumnya. Nah, ini adalah halaman indeks. Terdapat lagu juga karena saya menginput lagu MP3 dan muncul lagu setelah kita login dan melakukan registrasi. Ini adalah halaman utama atau halaman indeks. Sekarang kita akan mencoba menambah data baru. Klik icon tambah. Dan selanjutnya berada di tambah data karyawan. Kita isi data-datanya seperti ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, jabatan, gaji, waktu masuk, waktu pulang, tanggal lembur, serta tanggal cuti. Klik tombol tambah data. Nah, pop-up sudah muncul dan data berhasil ditambahkan.
Selanjutnya, kita akan mencari dengan keyword nama yang telah ditambahkan tadi. Kita coba cari dengan keyword nama. Nah, data yang tadi ditambahkan sudah muncul. Selain mencari dengan keyword nama, kita bisa mencari dengan keyword ID ataupun jabatan. Kita sekarang coba cari dengan ID. Kita cari ID 15. Nah, datanya muncul. Dan sekarang kita coba dengan jabatan. Nah, datanya juga muncul. Nah, kita akan mencoba pagination. Pagination adalah proses membagi artikel atau konten menjadi beberapa halaman yang terpisah. Nah, karena saya sudah men-setting 15 data per halaman, fungsi akan otomatis menampilkan 15 data dalam satu halaman. Dalam halaman biodata, kita bisa melihat informasi mengenai data diri saya. Di antaranya, nama, nomor NIS, kelas, sekolah, tempat tanggal lahir, alamat, dan agama. Jika sudah melihat, selanjutnya kita klik button back atau tombol kembali. Dan akan memasuki halaman indeks. Selanjutnya, kita akan memasuki halaman portofolio, di mana halaman ini terdapat halaman beranda tentang RPL, hal-hal yang saya pelajari di RPL, serta Instagram milik kelas 12 RPL 2. Kita tinggal mengklik tombol atau icon portofolio. Nah, ini tampilan berandanya. Sekarang kita masuk ke halaman tentang jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Merupakan jurusan yang di dalamnya mempelajari prinsip sekaligus teknik mendesain perangkat lunak yang mudah digunakan dan tepat guna. Jurusan yang juga disebut dengan software engineering ini bisa menjadi wadah yang tepat bagi kamu yang ingin mempelajari desain program dan mengembangkan sebuah software ataupun sistem operasi. Melalui jurusan ini, kamu akan diajari bagaimana cara mendesain dan melakukan analisis algoritma guna membuat program aplikasi berbasis mobile atau web. Selain itu, kamu juga akan belajar mengenai pengembangan sebuah sistem operasi dengan menggunakan struktur data yang efisien. Pada dasarnya, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak disiapkan untuk menyokong kebutuhan profesional dalam bidang teknologi. Tentu saja, hal ini menjadi berita baik bagi kamu yang suka terhadap hal-hal berbau teknologi. Apalagi bagi kamu yang memang bercita-cita menjadi ahli pada bidang tersebut. Selanjutnya, ada bagian pengetahuan dan keahlian. 1. Kemampuan melakukan riset. 2. Kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Ketiga, kemampuan melakukan analisis. Yang keempat, memahami bahasa pemrograman. Yang kelima, memahami arsitektur perangkat lunak. Yang keenam, memahami sistem database. Yang ketujuh, kemampuan memecahkan masalah. Dan yang kedelapan, mampu bekerja dalam tim. Kenapa harus memilih jurusan Rekayasa Perangkat Lunak? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh seorang lulusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di antaranya, kebutuhan akan ahli di bidang ini telah meningkat berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan oleh Bureau of Labor Statistics Amerika Serikat, menyatakan bahwa kebutuhan perusahaan-perusahaan terhadap ahli software engineering diperkirakan akan tumbuh sebesar 22% hingga tahun 2029.
Bagi perusahaan e-commerce maupun startup, memiliki profesional yang paham mengenai dunia teknologi sangatlah penting. Gaji yang diberikan untuk lulusan software engineering tergolong sangat besar, bisa mencapai 23 juta per bulan. Yang ketiga, keberadaan tenaga informasi teknologi atau IT profesional menjadi sesuatu yang wajib ada di sebuah perusahaan saat ini. Baik bagi perusahaan skala multinasional, perusahaan kecil, startup, bahkan instansi dapat memegang dan paham mengenai pemrograman. Yang terakhir, ada 10 peluang atau prospek kerja RPL, rekayasa perangkat lunak. Ada developer IT, IT konsultan, sistem analisis, database engineering, web engineering, game developer, data communication engineering, intelligent system developer, dan yang terakhir ada software tester. Kita balik. Selanjutnya, kita memasuki hal yang saya pelajari di RPL. Yang pertama, saya belajar membuat PHP dan CSS, menampilkan 3 table database, membuat kontainer menggunakan NetBeans, desain database GUI, membuat aplikasi sederhana, mengamati kode program, membuat website blogger dengan Bootstrap, SQL bertingkat, fungsi agregasi select multi-table, dan yang terakhir, multiple text by multiple thread. Selanjutnya, kita akan memasuki Instagram. Kita tunggu. Ini akan diarahkan ke halaman atau aplikasi Instagram. Di sini saya menambahkan Instagram kelas saya, 12 RPL 2, bisa dilihat. Sudah. Kita balik ke halaman portofolio. Kita balik ke beranda atau halaman indeks. Nah, kita sudah membahas semua fungsi yang ada di semua halaman. Dan sekarang kita akan coba untuk mengubah data. Kita ubah data yang paling atas. Data ini namanya Adnani, kita ubah menjadi Adnan. Kita klik button ubah data, dan alert data berhasil diubah telah muncul. Kita klik OK, dan akan kembali ke halaman indeks. Sekarang kita cari data yang mau dihapus. Udah muncul, sekarang kita hapus datanya. Dan ada bacaan atau alert yakin mau dihapus, kita yakin aja dan klik button OK. Dan data berhasil dihapus. Nah, kita sudah membahas semua fungsi yang ada di semua halaman. Selanjutnya, saya sudah mempostingnya dengan menggunakan web hosting gratis di 000webhost.com. Mohon maaf karena adanya kesalahan atau error yang terjadi pada web hosting yang telah saya upload. Tepatnya di bagian registrasi, saya akan langsung melakukan login saja dengan username yang telah ada sebelumnya. Kita ke web hostnya dulu dan langsung ke halaman login. Ini saya login dengan username dan password sebelumnya. Login, dan pop-up berhasil muncul. Nah, masuk ke halaman utama atau halaman indeks. Di sini semua fungsi berjalan dengan baik kecuali registrasi. Di sini pagination juga ada 15 per halaman, bisa dilihat. Halaman ketiga juga seperti itu, 15, dan halaman yang keempat adalah sisanya. Ada 7
Ada 7 database sisanya. Pertama kita masukkan keyword dulu yang ingin kita cari. Saya cari dengan nama. Muncul. Dan coba kita cari dengan ID. Muncul juga. Kita kembali ke halaman pertama. Dan kita klik button biodata. Di biodata ini sama seperti tadi, ada data diri atau keterangan saya, yaitu nama saya Camelia Octaviana Tanjung, NIS 0154, kelas 12 RPL 2, sekolah di SMK Negeri 71 Jakarta, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Oktober 2004, alamat di Jalan Kampung Pisangan RT 1 RW 3, Pegilingan Cakung Jakarta Timur, dan agama saya Islam. Kita balik dengan menggunakan button back dan langsung ke indeks. Kita coba ubah data. Di sini kita ubah data yang kedua. Yakin mau diubah? Oke. Kita coba namanya Akmali. Langsung ke button ubah data. Dan data berhasil diubah. Oke. Kita coba menghapus data. Sebelumnya kita coba tambah data terlebih dahulu. Kita coba namanya Han, jenis kelaminnya perempuan, telepon, jabatan, gaji, waktu masuk, waktu pulang, tanggal lemburnya, dan tanggal cutinya. Kita langsung tambah aja. Dan data berhasil ditambahkan. Kita coba cari namanya tadi Han. Dan di sini namanya ada, terus kita hapus saja. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Oke. Kita yang terakhir adalah portofolio. Di sini ada halaman beranda tentang hal-hal yang saya pelajari dan Instagram. Ini tentang sama seperti tadi, yaitu ada tentang RPL, pengetahuan dan keahlian jika Anda memasuki jurusan ini. Dan kenapa harus memilih jurusan rekayasa perangkat lunak. Dan yang terakhir, 10 peluang atau prospek kerja dalam RPL. Kita kembali masuk ke hal-hal yang saya pelajari. Yaitu ada, kita tunggu. Nah, yaitu ada belajar PHP dan CSS, menampilkan 3 tabel, terus mengamati kode program, membuat website blogger dengan Bootstrap, membuat kontainer menggunakan NetBeans, SQL bertingkat, desain database GUI PHP MyAdmin, fungsi agregasi select multi-table, membuat aplikasi sederhana, dan yang terakhir multiple text by multiple thread. Kita kembali dan kita coba halaman Instagram. Ini Instagram sama seperti tadi, saya menautkan Instagram 12 RPL 2. Nah, ini sudah muncul ya, 12 RPL 2. Kita kembali dan kembali lagi ke halaman indeks. Baik, kita lihat semuanya sudah berjalan dan semuanya bisa diakses dalam web host, kecuali halaman registrasi. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.